Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sobat-sobat Politician Academy. Malam ini sesuai dengan janji saya, kita Instagram Live dengan topik umum sebetulnya mengenai partai politik. Tetapi dari minggu lalu kemudian pertanyaan-pertanyaan yang muncul, hampir 60-70% bertanya tentang partai politik dan faktor uang atau duit. Nah, ini menarik sekali. 60-70% pertanyaan menanyakan tentang bagaimana uang. Sehingga untuk IG Live kita kali ini yang nanti juga akan saya masukkan ke dalam YouTube, saya mengambil judul uang dan partai politik. Jadi sebagian besar kita akan membahas mengenai faktor uang dan partai politik. Saya yakin banyak teman-teman yang ingin tahu mengenai bagaimana faktor uang di dalam partai politik itu sendiri. Nah, hari ini saya akan menjawab antara 9 sampai 10 pertanyaan yang diberikan baik dari IG, dari Instagram maupun dari YouTube. Nah, sebelum saya masuk kepada pertanyaan-pertanyaan itu, saya ingin sedikit membahas bahwa 2 atau 3 minggu lalu saya mengeluarkan konten yang berjudul mengenai partai politik baru. Kemudian minggu berikutnya saya mengeluarkan konten berjudul tantangan partai politik baru. Nah, yang menarik adalah viewersnya banyak sekali, ratusan ribu, begitu juga komennya ratusan komen, tetapi sebagian besar komen di dalam tanggapan dari YouTube tersebut, boleh saya katakan 70-80% nadanya miring kepada partai politik. Artinya ini menegaskan kembali survei dari LIPI tahun 2019 yang lalu. Pada waktu itu LIPI memberikan institusi-institusi yang ada di Indonesia dan kemudian menanyakan kepada publik mana yang persepsinya mulai dari yang paling bagus sampai yang paling buruk. Dan guess what? Partai politik serta DPR berada di dalam 2 peringkat terbawah dari survei LIPI tersebut. Itu artinya memang partai politik mendapatkan image yang buruk di dalam kepala netizen atau masyarakat Indonesia secara umum. Nah, dari komen yang masuk selalu dikaitkan bahwa partai politik itu memboroskan anggaran negara. Partai politik itu mereka yang hanya mencari kekuasaan, dan begitu sudah ada di kekuasaan, tujuan mereka adalah mengeruk uang negara, menjadi koruptor, melakukan kolusi, dan lain sebagainya. Jadi banyak hal-hal yang buruk berkaitan dengan pengelolaan dan manajemen partai politik, terutama berkaitan dengan penggunaan dana dan uang dari partai politik tersebut. Nanti kita akan bahas bahwa tidak semua partai politik itu merugikan negara, karena partai politik yang mendapatkan dana dari negara adalah partai politik yang masuk ke dalam parliamentary threshold. Ya, artinya partai-partai baru yang saya sebutkan di dalam vlog saya tersebut, mereka tidak menggantungkan hidupnya dari negara, karena mereka baru mau atau baru berkembang, atau bahkan yang sudah berkembang tetapi terlempar dari Senayan, dari parliamentary threshold yang kemarin gitu ya. Sehingga di sini partai politik baru itu sebetulnya tidak mengganggu anggaran negara. Tetapi ini nanti kita akan bahas lebih detail nanti. Nah, saya akan masuk dulu langsung kepada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada saya dari teman-teman. Yang pertama dari Joseph Nangin. Ya, pertanyaannya, kalau jadi anggota partai politik apa harus bayar? Nah, ini menarik. Kemudian sedikit banyaknya dari Erwin Lai 88 juga menanyakan hal yang sama kurang lebihnya. Nah, saya langsung jawab saja karena saya juga mempunyai pengalaman nyemplung langsung ke dalam partai politik.
Dan ini yang saya bisa jawab bahwa kalau hanya sekedar menjadi anggota partai politik, Anda tidak membayar apa-apa. Ya, artinya Anda menjadi anggota partai politik, ya Anda tinggal masuk, menyatakan Anda berminat, ya Anda datang ke DPC di level kota atau kabupaten, ya kantor si partai politik tersebut. Kemudian di situ Anda menyatakan Anda ingin menjadi anggota. Jadi Anda tinggal daftarkan nama Anda. Kalau partai politiknya cepat tanggap dan infrastrukturnya baik, dia akan langsung memberikan KTA. Tapi biasanya KTA akan diberikan dalam jangka waktu paling cepat 1 minggu, kemudian 2 minggu berikutnya. Nah, dengan itu Anda sudah menjadi anggota partai politik. Anda tidak perlu membayar apa-apa, Anda tidak perlu membayar, bahkan KTA pun tidak perlu Anda bayar, gitu ya. Anda diberikan. Nah, tapi ceritanya lain kalau Anda ingin nyalek, ya, Anda ingin menjadi calon legislatif dari partai politik tersebut. Artinya di sini Anda mesti melewati tahapan tertentu dan salah satunya Anda perlu melakukan registrasi atau administrasi untuk mencalonkan diri. Ya, jadi nanti partai politik itu yang ngatur, kemudian akan memberikan nama Anda, profil Anda untuk ke KPU. Nah, ini membutuhkan dana. Dananya setiap partai berbeda-beda. Ya, uang administrasi itu setiap partai berbeda-beda gitu ya. Ratusan ribu bahkan sampai di juta gitu ya mungkin gitu ya. Tapi itu sebetulnya hanya untuk kepentingan administrasi saja. Nah, kemudian ini dari Mas Erwin Lai juga menanyakan bagaimana tips untuk memilih partai politik, ya, tips untuk memilih partai politik. Nah, ini sebetulnya pertanyaannya, ini memilih partai politik sebagai anggota atau di dalam kontestasi pemilu, ya, untuk nyalek, untuk ikut pilkada atau apa gitu ya, ini belum jelas, tapi bagaimana tips pemilih parpol, mungkin saya anggap aja bila Anda adalah pemula, ya Anda baru masuk gitu ya, kemudian saya mau pilih partai politik yang mana gitu ya, bukan dalam konteks pemilu ya, tapi Anda ingin masuk partai politik, tipsnya apa? Yang pertama, tentu saja Anda melihat orientasi dari partai tersebut ya. Kalau secara umum kan orang menyatakan bahwa partai itu ada 2 orientasi, yang satu nasionalis, yang satu partai agama gitu ya. Utamanya di sini adalah partai Islam. Nah, Anda lihat dulu dari 2 orientasi tersebut Anda lebih cocok di mana. Nah, itu yang pertama tipsnya. Anda lihat orientasi partainya, di mana Anda cocok, di situ yang Anda pilih. Yang kedua, Anda lihat tokoh-tokoh partainya. Ya, tokoh-tokoh partainya ya ketua umumnya, pentolan-pentolan pejabat teras di partai tersebut gitu ya. Kemudian Anda juga melihat kader-kadernya siapa gitu ya. Kader-kadernya ini penting untuk Anda lihat perilaku kader-kadernya seperti apa gitu ya. Jadi apakah Anda cocok dengan tipe kepemimpinan atau figur dari si pemimpin partai tersebut. Nah, itu jadi dasar untuk Anda memilih partai tersebut. Jadi Anda lihat pemimpinnya, Anda lihat pejabat-pejabat terasnya, kader-kadernya gitu ya. Secara umum kadernya bagaimana? Ya tentu saja Anda tidak ingin masuk ke sebuah partai politik di mana kader-kadernya banyak yang korupsi, di mana kader-kadernya bersifat otoriter, di mana kader-kadernya tidak memberikan regenerasi dan lain sebagainya. Jadi faktor kedua itu. Nah, baru faktor ketiga, tips untuk memilih partai, kalau Anda belum punya partai sama sekali dan baru mau masuk partai, yang ketiga adalah Anda perlu lihat manajemen partainya, ya. Bagaimana administrasi dari partai tersebut, bagaimana kerapian administrasi, bagaimana transparansi di dalam partai tersebut, bagaimana akuntabilitas partai tersebut, ya. Kemudian bagaimana faktor yang tadi saya katakan regenerasi di dalam partai tersebut. Jadi Anda jelas kalau masuk ke dalam partai tersebut, karir Anda jelas, gitu ya. Jadi Anda nggak di tengah-tengah kemudian merasa kok karir politik saya nggak maju-maju ya. Nah, ini Anda perlu lihat manajemen partainya. Nah, itu 1, 2, 3 orientasi tokoh partai dan kadernya serta manajemen partai untuk Anda bisa masuk ke dalam partai politik. Itu tips dari saya. Jadi saya sudah menjawab pertanyaan dari Mas Erwin Lai 88 dan Joseph Nangin. Nah, ini
tadi pertanyaannya kan berkaitan dengan uang gitu ya. Jadi kalau tadi pertama kali untuk masuk tidak, tapi untuk menjadi caleg, apalagi menjadi kepala daerah, Anda perlu gitu ya, karena Anda perlu kendaraan dan biasanya itu ada semacam kendaraan atau rekomendasi yang diberikan oleh partai politik. Nah, di sini biasanya ada perhitungan tertentu yang Anda harus penuhi kalau Anda mau maju sebagai kepala daerah. Untuk caleg sekalipun, beberapa partai menyatakan free, cuma biaya pendaftaran saja gitu. Tapi ada beberapa partai yang lain yang masih melihat bahwa kalau Anda mau masuk, mau nyalek dari partai tersebut, selain administrasi harus ada sumbangan partai yang besarnya segini. Nah, ini saya nggak tahu, setiap partai berbeda-beda. Oke, pertanyaan kedua dari Nathan Lanande. Ya, maaf kalau saya keliru pronunciation-nya. Tapi pertanyaannya ini yang tadi ditanyakan, dalam ikut kontestasi caleg itu apakah ada mahar yang diminta? Ya, apakah ada mahar yang diminta? Jawabannya saya jawab langsung, bergantung partainya. Ya, bergantung partainya. Saya tahu beberapa partai yang tidak tidak menuntut mahar, ya. Tetapi beberapa partai lain mungkin menuntut mahar gitu ya. Biasanya justru partai-partai besar tidak menuntut mahar lagi karena sebetulnya dana dia sudah cukup besar gitu loh. Nah, tapi biasanya di partai-partai menengah dan partai bawah, apalagi partai baru, biasanya hal ini penting gitu ya untuk mereka. Sumbangan partai itu ke partai itu sangat penting. Jadi sekali lagi jawabnya, apakah meminta mahar? Jawabannya adalah tergantung dari partainya, gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kalau mau nyalon itu di partai besar atau di partai yang kecil? Nah, ini pertanyaan menarik dan banyak ditanyakan juga ya. Jadi kalau Anda baru pertama kali nyalek atau memutuskan memilih partai yang besar atau partai yang kecil. Oke, saya nggak memberikan jawaban langsung, tapi saya akan memberikan perbandingan kelebihan dan kekurangannya. Oke. Di partai kecil, biasanya partai kecil memerlukan vote gators, ya, memerlukan banyak vote gators, sehingga mereka lebih open terhadap masuknya orang-orang baru. Ya, jadi apalagi kalau Anda sudah mempunyai popularitas tertentu, Anda merupakan tokoh masyarakat, Anda terkenal gitu ya, mempunyai basis massa, itu biasanya mereka sangat open, sangat terbuka terhadap Anda gitu ya. Jadi karena apa? Karena mereka membutuhkan vote gators dan Anda sebagai caleg itu adalah vote gators dari mereka. Ya, jadi partai kecil biasanya lebih terbuka ya. Kemudian yang kedua, birokrasinya biasanya lebih mudah. Ya, birokrasi, administrasi gitu ya, untuk menerima Anda itu relatif lebih mudah. Kenapa? Karena partai kecil kan relatively pengurusnya tidak banyak atau kemudian kadernya tidak terlalu banyak seperti partai-partai besar gitu ya. Jadi birokrasinya relatif lebih mudah. Kemudian yang ketiga, bagi Anda yang mengincar nomor-nomor urut, ini menarik ya, karena sebetulnya pemilihan di pemilihan caleg itu tidak berdasarkan nomor urut ya. Artinya Anda bisa di peringkat 12, tetapi kalau perolehan suara Anda lebih besar, maka yang di peringkat 1, 2, 3 sampai 10 itu tidak akan masuk atau duduk di parlemen ya. Anda yang memiliki suara terbesarlah yang akan duduk di parlemen. Tetapi secara psikologis orang lebih senang angka-angka kecil ya, nomor urut kecil 1, 2, 3 sampai 5 atau 6 itu biasanya yang dikejar oleh orang gitu ya. Sehingga mereka kadang-kadang rela untuk pindah partai hanya untuk mendapatkan nomor urut yang nomor kecil ini gitu ya, karena menurut mereka secara psikologis kalau melihat kotak kertas suara, orang cenderung berpikir bahwa oh yang nomor-nomor awal itu kader-kader terbaik maka dicoblos gitu ya. Nah, ini nggak seperti itu kondisinya gitu ya, karena tetap saja yang dicoblos oleh masyarakat biasanya adalah yang mereka kenal, yang yang sudah berkomunikasi, yang visi dan misinya sudah dikenal dan lain sebagainya. Jadi tadi poin keuntungan di partai kecil, Anda
cenderung mendapatkan nomor urut yang lebih kecil ya, karena persaingannya lebih sedikit, apalagi kalau Anda sudah mempunyai massa yang besar, popularitas, basis elektoral yang jelas, kemungkinan Anda untuk mendapatkan nomor urut kecil itu jauh lebih besar. Kemudian yang berikutnya adalah dapilnya Anda bisa pilih, ya, lebih bisa memilih dibandingkan kalau Anda berada di partai besar. Anda berada di partai yang besar itu persaingannya ketat, ya, kader-kadernya udah banyak yang sudah bekerja keras di awal tuh banyak, sehingga tujuan dari mereka masuk politik kan salah satunya atau sebagian besar adalah memperoleh kekuasaan, apakah duduk di parlemen, apakah duduk sebagai kepala daerah dan lain sebagainya gitu ya. Tapi disinilah kalau Anda berasal dari partai yang lebih kecil, Anda akan lebih mudah untuk memilih dapil, ya, memilih dapil yang sesuai dengan Anda. Ya. Pengalaman di partai yang besar, kalau kadernya sudah terlalu banyak, gitu, kadang-kadang partai politik atau DPP cenderung untuk memindah-mindah atau mengajak Anda untuk dapilnya jangan di sini udah terlalu penuh, kamu pindah dapil aja di sini gitu. Nah ini kalau di partai besar kecenderungannya seperti itu, agak sulit untuk memilih, lebih birokratis kalau di partai yang besar, lebih birokratis. Kemudian kalau Anda orang baru, untuk masuk di nomor urut kemungkinan Anda akan masuk di nomor urut yang besar, ya, yang bontot, ya, mungkin nomor urut 7 ke atas, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mungkin Anda akan masuk ke situ gitu ya, karena partai politik yang besar akan memprioritaskan lebih kepada kader-kadernya yang sudah lama ada di situ, ya, apalagi incumbent, itu jelas sekali gitu. Jadi itu dapil pun tadi saya katakan dapil itu sulit memilih, belum tentu pilihan kita cocok dengan keinginan dari DPP, sehingga kemudian Anda bisa dipindah-pindah dapilnya. Nah, tetapi ada keuntungan dari partai politik besar, karena partai politik yang besar itu kemungkinan Anda menangnya mungkin boleh saya katakan lebih besar. Kenapa? Karena Anda mendapatkan limpahan suara dari partai. Ya, jadi suara yang Anda miliki itu bukan hanya suara Anda saja, tetapi suara gabungan dari partai-partai tersebut yang misalnya hanya memilih mencoblos partai saja, tapi tidak mencoblos nama. Nah, kemudian kalau itu suaranya besar, kemudian dia akan masuk kepada prioritas berikutnya, perolehan suara tertinggi. Tapi kalau perolehan suara tertinggi itu dia sudah sampai batas kuotanya, dia masuk kepada calon yang kedua, calon yang ketiga, seperti itu terus gitu ya, sampai kuotanya terpenuhi ya. Jadi sehingga karena partainya besar, kemungkinan untuk mendapatkan suara partai itu lebih besar gitu ya. Jadi itu keuntungannya berada di partai yang lebih besar. Tentu saja dua-duanya membutuhkan vote getters, tetapi di partai yang besar vote getters-nya udah banyak gitu ya. Mungkin bukannya partai mencari-cari orang, tetapi orang mencari-cari partai gitu ya. Kalau partainya besar gitu ya, misalnya partai tiga besar utama seperti PDIP, Gerindra, Golkar gitu ya, PKB, mungkin dia nggak kesulitan sama sekali untuk mencari kader-kadernya untuk ditempatkan sebagai caleg. Oke, nah sekarang saya mudah-mudahan itu menjawab ya, Natalan Lanande, mudah-mudahan itu bisa menjawab. Nah, saya masuk kepada pertanyaan berikutnya dari Mas Redi di Trenggalek ini ya. Pertanyaannya menarik. Ini mengapa kader partai politik yang berkuasa itu rentan terhadap korupsi? Ya. Ya, ini selalu terulang ya. Artinya kalau kita lihat partai politik pemenang pemilu, setelah dia berkuasa, biasanya hampir selalu ada partai-partai kader-kader yang melakukan perbuatan melawan hukum, ya, seperti korupsi. Ya, kalau kita dengar kata-kata klise dari Lord Acton, ya, power tends to corrupt, absolute powers corrupt absolutely. Ya, jadi
yang namanya kekuasaan itu cenderung ya tidak pasti, bukan pasti, bukan sebuah kepastian, tapi ada kecenderungan ya. Apalagi kalau udah absolute power gitu ya, itu corrupts absolutely. Nah, saya coba menjawab dari pertanyaan ini, kenapa mereka yang berkuasa cenderung korupsi? Karena di dalam power itu sendiri, di dalam kekuasaan itu dekat sekali dengan yang namanya otoritas, ya. Di dalam kekuasaan dekat sekali dengan namanya akses. Di dalam kekuasaan dekat sekali dengan namanya fasilitas-fasilitas. Dan kemudian ini juga berkaitan dengan anggaran, ya. Jadi Anda yang menjadi partai pemenang pemilu biasanya mempunyai akses yang besar terhadap anggaran itu sendiri. Ya, dan Anda tahu anggaran negara kita ribuan triliun, ya, itu banyak sekali. Nah, di sini pertanyaannya tinggal niat dan kesempatan. Ya, biasanya orang mengatakan bahwa korupsi itu terjadi pertama karena niat. Jadi yang bersangkutan memang niatnya mau korupsi, niatnya untuk memperkaya diri sendiri, kelompok tertentu dan lain sebagainya. Satu niat, dan yang kedua kesempatan, ya. Kesempatan itu ya ada kesempatan yang dibuka, yang diberikan oleh sistem yang membuat kita bisa masuk dan memanipulasi, mengeruk uang negara dari program-program yang ada, dari fasilitas yang ada dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi tadi pertanyaannya kenapa dekat dengan korupsi partai-partai yang berkuasa, ya karena ini, gitu ya, karena mereka godaannya besar sekali, karena mereka akses otoritas dan fasilitasnya dekat sekali, terutama berkaitan juga dengan anggaran. Nah, itu ya. Jadi Mas Redi mudah-mudahan bisa menjawab, tapi ini ada suatu pertanyaan yang menarik juga dari Mas Muhammad Hafiz, bukan Muhammad Mulia. Mas Oli, apa kabar? Mas Muhammad Hafid menanyakan kenapa parpol itu cenderung ke materialistis daripada ideologis. Nah, ini menarik ya. Ini kalau maksudnya materialistis mungkin yang berkaitan dengan masalah keuangan ya, masalah uang, korupsi dan lain sebagainya. Kenapa partai cenderung ke materialistis daripada ideologis? Mungkin beda dengan partai politik di tahun 55 yang pendekatannya ideologis, ada yang nasionalis, ada yang sosialis, ada yang bahkan komunis, ada yang ideologis barat dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali yang muncul misalnya di tahun 55, tapi sekarang kok kelihatannya nggak banyak. Kenapa? Oke, ini jawaban saya satu, karena secara ideologis semua partai politik yang ada setelah masa Orde Baru bahkan sampai sekarang itu ideologisnya ideologi Pancasila, ya. Artinya tidak ada ideologi lain lagi yang tidak ada ideologi lain di luar ideologi Pancasila. Jadi Pancasila jadi satu-satunya ideologi. Jadi pembicaraan mengenai ideologi itu udah stop, ya. Nah, yang berikutnya, kalau tadi ada agama nasionalis, ini sebetulnya lebih kepada orientasi dari partai politik itu sendiri. Ya, misalnya partai-partai seperti PDIP, seperti Golkar, seperti Partai Demokrat, seperti Nasdem, itu lebih kepada pendekatan orientasinya ke nasionalis, sedangkan partai-partai yang berbasis umat Islam, ya, ini saya nggak terlalu sepakat untuk disebut sebagai partai Islam, karena sebetulnya partai Islam itu setelah ideologinya Pancasila udah tidak ada. Partai yang mempunyai orientasi Islam mungkin itu lebih tepat, atau partai yang berbasis kepada umat Muslim atau umat Islam itu ada, ya, seperti misalnya PKB, kemudian PAN, PKS, P3, PBB, itu adalah partai-partai yang mempunyai orientasi kepada Islam. Nah, jadi orientasinya saja yang berbeda gitu ya, tetapi secara ideologis ya ideologinya udah tetap sama gitu ya, yaitu Pancasila. Nah, kemudian kenapa menjadi makin materialistis ya, Muhammad Hafiz? Mungkin yang saya bisa jawab pertama kali adalah biaya politik makin mahal, ya. Karena untuk membuat partai politik di Indonesia yang diakui
oleh Kemkumham yang berbadan hukum yang kemudian diakui dan menjadi peserta dari pemilu, ya itu tidak mudah. Ya, dia harus mempunyai cabang di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Dia harus mempunyai cabang di 75% kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dia harus mempunyai 50% cabang di satu kabupaten atau kota tertentu, ya, dari seluruh Indonesia. Jadi Anda bayangkan sekretariat yang harus dimiliki oleh sebuah partai politik. Biaya operasional itu mahal sekali, biaya kesekretariatan mahal sekali, biaya administrasi, biaya surat menyurat, rapat-rapat dan sebagainya gitu ya. Jadi belum lagi kalau udah ikut pemilu, pilkada, pileg dan lain sebagainya, biayanya sangat-sangat besar gitu ya. Jadi kenapa makin materialistis? Ya ini sebetulnya kita sesalkan bersama gitu ya. Kenapa? Karena mestinya partai politik itu ramai dan ribut di gagasan gitu ya, di ide-ide, di solusi-solusi kebangsaan ya untuk membuat bangsa ini lebih sejahtera, yang mengatasi masalah-masalah masyarakat. Tetapi ini yang dilihat kok makin UUD gitu ya, ujung-ujungnya duit lagi, ujung-ujungnya duit lagi. Tapi mungkin alasannya itu satu itu ya. Jadi ini saya salahkan kepada sistem politik yang makin lama dana yang dibutuhkan itu makin besar gitu ya. Tapi yang kedua, saya juga ingin menyalahkan masyarakat juga ya. Kenapa? Karena masyarakat makin lama makin pragmatis ya. Masyarakat makin lama makin toleran terhadap politik uang. Nah, ini juga yang mengakibatkan biaya makin tinggi dan mengakibatkan juga partai politik menjadi lebih materialistis ya. Karena semuanya menjadi transaksional gitu ya. Contoh-contoh kecil gampang sekali ya. Kalau Anda lihat pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, misalnya ada orang datang memperkenalkan diri, mempromosikan dirinya, kemudian mengundang sekelompok orang masyarakat gitu ya untuk dia memperkenalkan dirinya. Kalau dia di situ tidak menyediakan apa-apa, maksudnya konsumsi, wah itu udah pasti jadi omongan masyarakat. Alah, mau jadi pemimpin, mau jadi wakil konsumsi aja nggak ada gitu. Nah, nanti ada lagi, begitu pulang nggak disangoni. Nah, itu komplain lagi tuh masyarakat. Mau jadi pemimpin Pak Didit, nggak punya uang gitu ya, kemudian nyangoni aja, ngasih uang transport aja nggak bisa dan lain sebagainya. Karena sebetulnya ini bagian dari udah masuk kepada politik uang, dan di situ masyarakat menjadi makin terbuka dan makin toleran terhadap politik uang. Itu masalah besar kalau menurut saya. Artinya kalau di vlog saya banyak sekali yang menyalahkan partai politik. Partai politik itu sarang korupsi, partai politik itu yang mengakibatkan kehancuran negara dan lain sebagainya. Tapi please coba kalau Anda jadi masyarakat, Anda coba refleksi, lihat sikap Anda dulu terhadap uang di dalam proses politik. Ya, kalau Anda masih mengharapkan uang dari kumpul-kumpul, Anda masih mengharapkan uang dari kegiatan Anda untuk menolong orang-orang baik untuk masuk ke dalam partai politik, bisa jadi walaupun nilainya Anda anggap kecil gitu, cuma 50.000 apa sih gitu, cuma 100.000 nggak besar gitu ya. Tapi Anda bayangkan untuk menjadi seorang anggota parlemen, menjadi kepala daerah, itu membutuhkan suara ratusan ribu atau bahkan jutaan. Ya, kalau ratusan ribu itu dikali 100.000, itu udah miliaran yang dibutuhkan, gitu ya. Jadi ya ini juga yang mengakibatkan politik uang makin subur, gitu ya, karena masyarakat kita juga makin lama makin toleran terhadap politik uang dan makin demanding. Ya mohon maaf, di beberapa daerah tertentu di tempat saya pernah membimbing beberapa kepala daerah, itu saya bingung sekali. Ya kenapa? Karena masyarakat itu udah nggak malu-malu nuntut sejumlah uang tertentu untuk bisa dibeli ininya, bisa dibeli pilihannya gitu ya. Jadi udah sangat pragmatis dan bodo amat gitu. Yang penting gue dapat gitu. Nah ini
menyedihkan kalau untuk saya gitu. Tapi itulah yang terjadi. Jadi untuk Muhammad Hafiz, kalau tadi pertanyaan itu mungkin jawaban saya at least dua itu gitu ya. Biaya politik makin mahal, masyarakat makin toleran terhadap politik uang. Jadi jangan semata-mata menyalahkan partai politik begitu saja. Betul, di dalam partai politik banyak orang-orang brengsek. Betul juga, di dalam partai politik juga banyak orang-orang yang niatnya untuk korupsi. Tapi jangan lupa bahwa di dalam partai politik juga banyak orang-orang baik juga. Di dalam partai politik banyak orang yang mempunyai wawasan kebangsaan untuk memperbaiki negaranya, untuk memperbaiki daerahnya, dan niatnya tulus. Ya, jadi saya boleh katakan bahwa kalau ada yang mengatakan politik itu kotor, politik itu busuk karena banyak orang korupsi dan sebagainya, Anda bisa lihat dulu, jangan menggeneralisasi maksud saya ya. Katakanlah bilang, oh DPR Senayan sarang koruptor. Sekarang kalau kita lihat sarang koruptor, yang korupsi berapa banyak sih sebetulnya di Senayan? Yang ketangkep KPK itu berapa banyak gitu ya? 575 berapa persennya? 5%-nya, 10%-nya. Kalau baru 10%-nya baru 57 orang gitu ya. Masih ada 400-an lagi yang betul-betul berniat untuk memperbaiki negara ini gitu ya. Yang begitu serius untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan publik yang bisa memperbaiki negara ini gitu ya. Jadi jangan digeneralisasi gitu ya. Dan kalau Anda berpikiran buruk kemudian cuma jadi penonton di luar, nggak ada gunanya gitu ya. Kalau Anda melihat ini buruk, Anda harus partisipasi masuk ke dalam gitu ya. Itu yang selalu di-encourage oleh Politician Academy, memberikan kerangka kepada Anda yang benar tentang berpolitik yang cerdas, yang baik itu seperti apa, sehingga Anda pada waktu masuk ke politik itu nggak kesasar kemana-mana gitu ya. Ada. Oke, saya udah terlalu jauh. Saya teruskan ke pertanyaan-pertanyaan nih, karena masih ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Oke, dari Mas Caleb Marbun ya, pertanyaannya menarik. Mengapa parpol agama eksistensinya makin kurang? Ya, mungkin parpol agama ini yang tadi yang saya katakan sebagai partai yang mempunyai orientasi kepada agama tertentu gitu ya. Kalau yang partai dengan orientasi agama tertentu itu udah lama sekali nggak ada ya, seperti Parkindo gitu ya, itu partai lama. Kemudian ada lagi dulu Partai Damai Sejahtera gitu ya, yang backgroundnya adalah agama Kristen atau Katolik, tapi mungkin karena minoritas nggak terlalu banyak. Tapi yang menarik sebetulnya Partai Islam ya, karena Islam itu di Indonesia mayoritas, partai Islam banyak, tetapi kenapa kemudian semakin menurun gitu ya. Nah, tadi saya katakan bahwa mungkin kata-kata yang tepat partai yang berbasis umat Islam. Karena apa? Kalau saya lihat di sini kenapa makin kurang? Karena tadi dengan ideologi Pancasila tersebut orientasi dari partai-partai itu nggak purely masuk kepada agamanya gitu ya, nggak purely. Maksud saya begini. Alasan pertama yang saya lihat kenapa dia makin menurun, partai-partai Islam mungkin yang Anda maksud di sini, karena perilaku dan gerakan dari partai-partai Islam menurut saya semakin pragmatis. Ya, jadi dia nggak betul-betul memperjuangkan Islam sebagai dasar dari orientasi gerakannya atau perilakunya, tetapi saya melihat makin pragmatis. Makin pragmatisnya, contohnya apa? Oke, saya ambil contoh untuk keanggotaan. Ya, untuk keanggotaan partai Islam anggotanya tidak selalu orang-orang Islam, ya, non Muslim pun bisa masuk ya. Yang cukup terbuka kan PKB ya, Partai Kebangkitan Bangsa, di mana di situ bukan hanya Muslim yang bisa masuk ke dalam partai tersebut. PAN juga cukup terbuka, ada beberapa teman saya yang non Muslim bisa masuk ke dalam PAN. Bahkan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau caleg, partai-partai Islam itu tidak selalu harus atau tidak selalu menggotong calon-calon Muslim, ya, calon-calon kepala daerah. Kalau kita lihat, saya ambil contoh apa misalnya PKS, ya, mungkin dari sekian partai Islam yang dianggap partai yang Islam banget tuh PKS. Tapi Anda tahu nggak di Papua PKS mendukung tokoh atau kepala daerah non Muslim gitu ya, atau misalnya caleg-calegnya di Papua ada banyak yang non Muslim gitu loh.
Ya mungkin kalau dia kekeh dengan Islam, ya calegnya harus Islam atau calon kepala daerahnya Islam, mungkin di daerah tersebut zone karena mayoritas adalah orang apa namanya non Muslim, ya. Nah artinya apa? Di sini dia mulai pragmatis, ya, nggak betul-betul memperjuangkan Islam sebagai sebuah gerakan tertentu gitu ya, apalagi karena ideologinya juga sudah Pancasila gitu ya. Jadi ini alasan pertama. Jadi makin susah membedakan partai Islam dan partai nasionalis karena gerakan mereka sama, perjuangannya juga kadang-kadang sama gitu ya. Jadi nggak ada yang betul-betul membedakannya, sulit kadang-kadang dibedakan. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kenapa partai-partai Islam kemudian makin turun atau makin ditinggalkan? Karena kader-kadernya banyak yang korupsi juga. Tadinya mungkin orang akan berharap banyak bahwa kalau partai basisnya Islam, maka perilakunya menjadi Islami dan tidak ngambil uang negara, tidak garong, tidak kolusi, korupsi, dan lain sebagainya. Tetapi beberapa kadernya, saya nggak bilang secara keseluruhan ya, tapi beberapa kadernya kita lihat ternyata terlibat di dalam proses korupsi, kolusi, dan nepotisme juga gitu ya. Bahkan ketua umumnya sendiri gitu ya. Ini saya nggak usah malu-malu menyebut karena sudah ada di apa namanya, sudah bagian dari histori masa lalu. Ya misalnya PKS, Ustadz Lutfi ya, LHI itu ketua umumnya bahkan dari partai PKS masuk penjara kasus korupsi, ditangkap KPK. Kemudian P3 bahkan 2 ketua umumnya ya, Surya Dharma Ali dan Romahur Muzi ya, Mas Romi itu ditangkap KPK. Ya, kemudian PKB pentolannya ya kemarin bekas Menteri Olahraga Imam Nahrawi masuk gitu ya. PAN mungkin belum ada yang menteri, tapi kepala daerahnya dan anggota legislatif banyak juga yang udah berurusan dengan KPK. Nah sekarang pertanyaannya pembedaannya apa? Ya, nggak ada pembedaan yang spesifik, sehingga karena pembedanya kurang, akhirnya orang nggak melihat partai yang berorientasi kepada agama atau partai-partai Islam ini menjadi istimewa sekali gitu ya. Jadi selain tradisionalis ya, misalnya tradisionalis itu kayak orang NU biasanya nyoblos PKB, orang Muhammadiyah biasanya nyoblos PAN gitu ya. Kemudian Masyumi dulu ada di PBB dan P3 gitu ya. Jadi ini contoh yang tradisionalis gitu ya, warisan dari orang tua. Tapi kalau secara rasional orang akan makin melihat bahwa nggak ada pembeda yang utama kok, semuanya nasionalis. Apalagi partai-partai nasionalis seperti Partai Demokrat juga punya slogan nasionalis religius. Mereka juga religius, memperjuangkan Islam juga, sama juga Nasdem juga seperti itu. Jadi makin tidak ada bedanya gitu ya. Jadi itu yang menurut saya mengakibatkan partai-partai Islam kemudian makin menurun. Oke. Yang berikutnya dari Mas Alvaros Imanov, pertanyaannya tips masuk partai politik bagi calon politisi, orang muda, orang baru. Tadi saya sudah nyebutkan juga beberapa, tetapi saya coba jawab singkat di sini. Tips untuk masuk partai politik ya, dengan yang tadi mungkin ditambahkan di dalam vlog saya ada topik yaitu mengenai modal seorang politisi dan skill yang harus dikuasai oleh seorang politisi. Nah, setidaknya Anda pelajari itu. Saya menjelaskan bahwa modal itu ada modal wawasan, modal sikap, dan modal finansial. Ya, finansial juga penting. Finansial itu bukan berarti untuk biaya pendaftaran Anda masuk ke dalam partai politik ya. Finansial ini lebih kepada Anda memiliki kebebasan finansial, mungkin dalam pengertian independensi, financial independent ya. Seperti di negara-negara demokrasi yang modern, mereka masuk ke politik rata-rata mereka yang secara ekonomi sudah lumayan, sudah cukup mapan. Minimal mereka ada modal, ya, tidak besar sekali gitu ya, tapi cukup ada modal. Kenapa? Karena ya itu tadi, mereka sadar dalam politik itu, di dalam proses political cost itu wajib dikeluarkan dan
mesti dikeluarkan. Nah itu kalau Anda tidak mempunyai latar belakang bisnis, Anda tidak mempunyai modal masuk ke dalam partai politik, nanti kerjaan Anda nyari duit dari politik. Nah ini yang parah di situ biasanya gitu ya. Karena kalau orang nyari duit di politik, ya caranya kemudian ya itu nanti ujung-ujungnya masuk kepada KKN gitu ya, nyari-nyari untung dari surat rekomendasi gitu ya, kasakusuk, bawa ke sini, bawa ke situ, goreng ke sana, goreng ke situ. Ini menurut saya nggak sehat gitu ya. Sehingga kalau Anda di sini punya modal finansial, kemudian Anda masuk politik, itu menurut saya lebih tepat. Apalagi kalau Anda sudah mempunyai usaha dulu, baru kemudian Anda masuk ke politik. Di Amerika, di Inggris, di Australia, mereka yang masuk ke politik rata-rata mereka udah memiliki modal dulu gitu ya. Tidak harus langsung besar Anda menjadi miliarder, nggak seperti itu, tapi minimal dengan masuk ke dalam politik dengan Anda sudah memiliki modal finansial duluan, Anda akan lebih independen dan tidak mudah diseret ke kiri ke kanan. Kemudian yang kedua, Anda tidak mudah silau kalau Anda melihat uang besar, Anda mendapatkan godaan dan lain sebagainya gitu ya. Karena mereka yang punya latar belakang bisnis, sudah mempunyai modal duluan, biasanya perhitungan rational calculation-nya ada, cost and benefit analysis-nya itu udah ada di kepala mereka, sehingga mereka nggak mudah untuk terperosok, terpleset masuk ke dalam lubang yang namanya KKN dan masuk ke dalam kelompok jaket oranye di KPK. Oke, itu Mas Alvaros Imanov yang pertama. Jadi Anda memiliki modal dan skill yang tepat. Lihat di vlog saya sebelumnya. Skill, ada people skill, ada public speaking, ada kontrol diri yang kuat. Itu skill yang saya anggap harus dimiliki oleh seorang politisi. Nanti Anda lihat di dalam vlog saya jelaskan masing-masing itu dengan lebih detail. Dan yang ketiga, yang kedua, Anda memiliki target yang jelas. Ya, jadi di partai politik kalau masuk, Anda jangan mau jadi rata-rata gitu loh. Jadi Anda harus punya target. Anda masuk ke partai politik itu tujuannya apa gitu, dan buat plan gitu ya, buat roadmap. Di situ Anda kemudian karirnya seperti apa gitu ya. Jangan gitu-gitu aja, cuma ngumpul-ngumpul aja, rapat-rapat nggak jelas gitu ya. Kemudian habis itu karir politik Anda biasa-biasa aja, jilat kiri, jangan seperti itu gitu ya. Be produktif, learning a lot dari partai politik itu, dari tokoh-tokoh yang ada di situ, wawasan kebangsaan, kemudian bagaimana menjadi negarawan yang baik. Jadi Anda menjadi politisi yang bukan politikus, ya, tapi Anda menjadi politisi yang negarawan. Ini saya bedakan. Ya, politikus itu arahnya ke tikus gitu, yang grogoti uang negara gitu ya. Politisi, tapi kalau negarawan Anda berpikir untuk bangsa ini ya, kehebatan bangsa ini. Kemudian yang ketiga, tips masuk parpol ya, pilih parpol yang tepat. Tadi yang saya bilang, yang orientasinya cocok dengan hati nurani Anda. Oke, itu dari untuk Mas Alvaros Imanov, mudah-mudahan menjawab. Kita masih punya berapa, 3 pertanyaan lagi. Dari Mas Prambada 11, menanyakan mengenai elektabilitas partai politik. Wah, ini menarik karena saya tadi di dalam Instagram saya pagi ini saya mengambil dari Litbang Kompas dan LSI yang kemarin baru saja mengumumkan mengenai oposisi ya. Bagaimana tren oposisi sekarang gitu ya. Jadi di dalam tren tersebut elektabilitas maupun popularitas dari PKS dan Demokrat, yaitu partai oposisi, itu cenderung meningkat ya. Di Litbang Kompas posisi PKS di posisi keempat, sedangkan posisi Demokrat di kelima. Di hasil LSI posisi PKS di posisi kelima dan Demokrat di posisi keenam ya. Jadi ini meningkat ya, karena kalau kita lihat di tabel posisi Partai Demokrat itu yang di 2019 itu di posisi 7, sedangkan PKS di posisi 6. Ya, jadi ada peningkatan, naik 1 atau 2 tingkat gitu. Nah, pertanyaannya kemudian trennya berikutnya akan bagaimana? Nah, yang saya perlu ingatkan bahwa yang namanya survei itu adalah sesuatu yang dinamis, ya.
potret yang tadi dilakukan oleh Litbang Kompas maupun LSI itu adalah potret pada waktu mereka melakukan penelitian, ya. Minggu depan bisa beda lagi, minggu depan bisa beda lagi, artinya bisa naik dan turun, ya tergantung dari banyak hal. Nah, apa hal-hal yang membuat sebuah partai politik, terutama partai oposisi, mengalami tren penaikan atau penurunan? Nah, jawabannya ada tiga poin. Yang pertama adalah approval rating terhadap pemerintah dan presidennya bagaimana. Approval rating itu istilahnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah atau presidennya bagaimana. Artinya, kalau approval rating terhadap pemerintah dan presidennya naik, biasanya tren dari oposisi ini turun. Tetapi kalau tingkat kepuasan publik terhadap presiden atau pemerintahannya turun, maka biasanya oposisi itu trennya naik. Ya, jadi itu yang mempengaruhi, itu satu faktor. Faktor yang kedua, kenapa oposisi bisa bisa trennya baik atau turun? Itu bergantung dari apa? Bergantung dari sosok presiden yang diusung, sosok pemimpin yang diusung, baik presiden maupun wakil presiden. Jadi tergantung dari itu juga, gitu ya. Karena Pilpres dan Pileg untuk 2024 masih digabung seperti 2019 kemarin. Artinya ada namanya efek ekor jas atau coattail effect, ya. Coattail effect terhadap pemilihan legislatif. Artinya kalau misalnya kader dari partai politik tersebut diajukan menjadi presiden atau wakil presiden, biasanya partai politiknya ikut naik, ya, kalau punya calonnya. Tapi kalau nggak punya calonnya, cuma ikut-ikut aja, biasanya ya biasa-biasa aja gitu ya. Bisa naik, bisa turun, tetapi biasanya biasa-biasa. Tapi kalau contohnya pada waktu PDIP mengajukan Jokowi, ya, kadernya untuk maju ke presiden, langsung PDIP kemudian naik. Atau kemarin pada waktu Prabowo Subianto maju, ya, tentu saja kemudian dengan sendirinya Gerindra sebagai partai utama pengusung dan Prabowo itu adalah ketum dari Gerindra, itu mengalami peningkatan. Nah, itu naik turunnya. Jadi kalau misalnya Anda tanya nanti trennya gimana di 2024, ya nggak tahu, karena presidennya siapa kan kita nggak tahu, kader dari mana juga kita belum tahu. Jadi banyak kasus. Kemudian faktor yang ketiga yang mengakibatkan oposisi bisa naik ataupun turun adalah adanya kasus-kasus khusus, ya, kasus khusus yang muncul sebelum pemilihan presiden, ya. Banyak kasus, misalnya saya ambil contoh masuknya ketum P3 Rohamur Musi ke KPK itu berkontribusi terhadap turunnya suara P3, ya, itu. Kemudian misalnya saya ambil contoh pada waktu Pilkada DKI yang lalu, munculnya statement dari mantan Ketua KPK Antasari Ashar pada waktu itu, kemudian memberikan pengaruh terhadap turunnya suara dari AHY di Pilkada DKI putaran pertama. Ya, jadi special case yang muncul. Nah, special case ini macam-macam. Yang biasanya selalu bisa memperburuk sebuah partai politik biasanya ada kasus hukum, ya. Karena si pemilih pada waktu mau memilih, kemudian beberapa jam sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya ada kasus, itu saya yakin akan mempengaruhi dari suara partai politik itu, gitu ya. Jadi itu jawaban untuk Mas Prambada 11, ya. Nah, oke, saya coba lihat dulu apakah ada pertanyaan yang belum saya jawab. Sebelum ada masih 2 pertanyaan lagi terakhir. Oke, ini dari Mas Afrizal NJ, mudah-mudahan masih mau tanya. Masih ada bersama. Coach Izin mau nanya, banyak yang pesimis mengatakan bahwa konstituen hari ini pragmatis. Pertanyaannya bagaimana menghadapi masyarakat pragmatis? Diberikan edukasi politik, diberikan kesadaran-kesadaran tertentu. Misalnya, saya pikir udah banyak lembaga LSM yang memberikan arah ke situ gitu ya pada waktu pilkada. Misalnya apakah pembangunan di daerah Anda cuma dihargai dengan harga 50.000, 100.000 gitu ya. Apakah Anda mau memimpin
memilih pemimpin yang di awalnya sudah transaksional gitu ya. Misalnya kata-kata seperti itu. Jadi masyarakat ini harus dilatih untuk berpikir, untuk melihat calon-calon itu dengan lebih objektif gitu ya. Melihat kepada track record-nya, melihat kepada prestasinya, reputasinya, melihat kepada kompetensinya, melihat kepada visi misinya ya. Jadi maaf, jadi nggak semata-mata hanya faktor uang saja gitu ya. Atau misalnya yang sering digembar-gemborkan, kalaupun harus mengambil uang, ambil uangnya tapi pilih yang sesuai dengan hati nuranimu gitu ya, misalnya hal seperti itu. Nah, kalau ini semakin digembar-gemborkan oleh banyak orang gitu ya, kesadaran itu insya Allah akan muncul. Saya tahu ini tidak mudah gitu, dan akan mungkin memakan waktu yang cukup lama, apalagi sekarang lagi pandemi, semua orang lagi sulit dan lain sebagainya. Tetapi dengan memberikan political literacy, literasi politik, kecerdasan politik, memberikan membuka mindset masyarakat, mudah-mudahan makin banyak masyarakat yang memilih pemimpin yang terbaik bukan berdasarkan uangnya saja. Itu Mas Frizal ya. Kemudian hold on. Maaf saya nggak bisa menyapa satu persatu, tapi terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung, apalagi sudah memberikan pertanyaan. Oke, di tahun 2002 almarhum Sophan Sophian mengundurkan diri dari keanggotaan DPR RI. Ini dari Mas Oli ya. Beliau seorang negarawan bukan politikus. Apa Pak Bumes dapat memberikan tanggapan terhadap hal itu? Personally saya nggak kenal beliau gitu ya, tetapi saya tahu beliau orang yang punya idealisme tersendiri gitu ya, sehingga walaupun populer, walaupun mendapatkan posisi di DPR, tetapi yang saya tahu pada waktu beliau masih hidup, beliau secara internal pun itu banyak konflik dengan partainya gitu ya, dalam hal ini PDIP. Banyak pikiran-pikiran beliau yang tidak diteruskan dalam konteks pemikiran-pemikiran konstruktif kenegaraan, nggak cocok dengan partainya, nggak cocok dengan teman-temannya dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi saya nggak mau sok tahu untuk hal ini. Ya kalau misalnya sudah tidak merasa cocok di kursi parlemen, di kepala daerah, di partai politik, ya mengundurkan diri. Menurut saya udah langkah yang baik gitu ya. Jangan kita memaksa-maksakan gitu ya. Kecuali kita bisa melakukan perubahan yang besar di dalam lingkungan tersebut gitu ya. Tapi ini adalah langkah yang diambil almarhum Sophan Sophian. Mas Fauzi Ahmad, apa batasan kampanye lewat medsos? Batasan kampanye lewat medsos itu kan asal tidak sara dan asal tidak ada hate speech. Kemudian nggak ada black campaign ya, fitnah. Saya pikir itu batasannya udah cukup jelas. Cuman permasalahannya di kita adalah walaupun itu sudah ada gitu ya, undang-undang ITE sudah ada, kemudian yang mengawasinya tidak ada, sehingga ujaran kebencian masih berseliweran bahkan sampai sekarang ya, yang katanya revisi undang-undang ITE mau direvisi karena mengekang kebebasan. Yes, saya percaya itu, tapi saya juga masih melihat banyak sekali, terutama influencer politik maupun buzzer-buzzer yang, waduh, luar biasa mengajukan wacana-wacana yang jump to conclusion, yang betul-betul arahnya fitnah ya. Coba kalau ada banyak TV-TV itu, apalah di YouTube apa TV gitu ya, Anda lihat satu persatu itu beritanya menyesatkan, banyak sekali yang menyesatkan ya, baik yang pro ke pemerintah maupun yang anti terhadap kepemerintahan gitu ya. Jadi ya kalau saya sih mengharapkan ya ditertibkan dan nggak usah menunggu aduan dari masyarakat untuk itu ya. Kan di kepolisian kan juga sudah ada divisi-divisi tersebut ya, yang berhubungan dengan media sosial. Dilihat aja kalau misalnya kata-katanya kasar mengandung hate speech, ada jump to conclusion, ada yang mengarahkan, ada yang buktinya nggak jelas, ya udah ditindak aja kalau menurut saya gitu. Tapi yang terjadi kan
yang sebagian ditindak, sebagian tidak ditindak. Itu yang mengakibatkan makin banyak yang apa namanya, yang kecewa gitu ya, kok tidak konsisten gitu. Oke, bolehkah kita minta bagikan foto kampanye kita di medsos? Maksudnya gimana ini Mas? Bolehkah kita minta bagikan foto kampanye kita di medsos, teman atau keluarga kita sebanyak-banyaknya? Eh, ya boleh, nggak ada masalah gitu ya. Tapi kampanye apa ya? Kan kampanye masih masih belum ya. Ya mungkin soft campaign gitu ya, boleh gitu ya. Ya Anda kalau Anda dengarkan ini saya apa namanya vlog saya mengenai pencitraan dan personal branding, ya Anda harus melakukan personal branding yang tepat. Anda harus melakukan pencitraan gitu ya. Pencitraan itu kan konotasinya negatif, padahal tidak. Ya, pencitraan itu kan menyesuaikan apa namanya kompetensi kita dengan ekspektasi masyarakat gitu ya. Jadi ekspektasi masyarakat ya kita sesuaikan di situ. Asal tidak temporer, asal tidak artifisial atau dibuat-buat atau palsu itu nggak ada masalah. Jadi kalau Anda mau bagikan apa namanya foto Anda atau Anda menjelaskan Anda akan menjadi anggota legislatif di 2024, Anda katakan dari sekarang nggak ada masalah gitu ya. Kalau menurut saya afirmasi positif yang bagus itu gitu ya. Karena kalau udah banyak yang Anda sebarkan, mereka akan tahu, oh kalau gitu nanti ketemu Anda lagi akan nanya, oh berarti gimana persiapan untuk maju kampanye, bagaimana persiapan untuk maju anggota legislatif gitu, dan memacu Anda untuk makin apa namanya makin semangat gitu ya untuk menjalankan strategi Anda. Oke. Saya masih ada satu pertanyaan dulu. Saya nggak mau saya hutang dengan Mas Irawan 0910. Ini pertanyaannya, kira-kira berapa partai yang bisa masuk legislatif dan berapa partai yang bisa masuk eksekutif? Ya, nah ini saya nggak tahu, mungkin ini pertanyaan berkaitan dengan parliamentary threshold ya. Parliamentary threshold di 2009 dan di 2014 itu ada 2,5%. Nah, dari 2,5% itu ada 10 partai politik di Indonesia, di parlemen, ya di Senayan. Kemudian 2019 kemarin dinaikin dari 2,5% menjadi 3,5%. Nah, dari itu ada satu partai politik yang terjungkal dari Senayan, ya, jadi sekarang di parlemen hanya ada 9 partai politik, dan itu Partai Hanura yang terdepak dari Senayan. Nah, sekarang pertanyaannya di 2024 itu sisa berapa partai politik? Nah, tergantung dari parliamentary threshold nanti yang dikeluarkan untuk 2024. Sekarang masih diperdebatkan ya. Semua partai di Senayan mempunyai perbedaan sikap terhadap berapa besarnya parliamentary threshold ya. Ada yang mengusulkan bahkan di titik sampai 7%, ya, 7%. Kemudian ada yang mengusulkan 5%. Kemudian ada yang mengusulkan 4%. Jadi naiknya hanya 0,5% dari 2019 kemarin. Nah, kalau ini dugaan saya ya, saya melihat begini, bahwa kalau misalnya 2024 dinaikkan jadi 4%, ya, dinaikkan 4%, berarti kalau kita lihat di 2019, saya mempunyai catatan di papan saya, berarti kalau kita lihat pakai data 2019, partai yang paling bawah itu adalah P3 dengan 4,5%. Artinya kalau logikanya trennya sama, maka tetap 9 partai yang akan ada di Senayan. Kalau misalnya parliamentary threshold 3,5%, tapi kalau parliamentary 4%. Kalau misalnya parliamentary threshold-nya 5%, saya duga ada satu partai lagi akan terjungkal dari Senayan. Nah, kalau akhirnya disepakati sampai 7%, saya memperkirakan ada 2 partai yang akan terjungkal dari Senayan. Ya, kalau kita lihat rata-rata dari partai yang ada di Senayan ini, yang peringkat 8 dan 9-nya adalah P3 dan PAN. Ya, PAN itu ada di angka 6,8%. Ya, itu artinya PAN dan P3 bisa keluar kalau di apa namanya parliamentary threshold jadi 7%, dengan asumsi kondisinya sama gitu. Tapi saya yakin kondisinya nggak akan sama ya, karena apa namanya dinamika politiknya akan dahsyat sekali, dan kita nggak tahu siapa yang ada masuk terjungkal dari Senayan gitu ya. Tapi sekali lagi kan kita belum tahu parliamentary threshold-nya ada berapa. Tapi
dari vlog saya yang mengenai partai politik, banyak yang mengharapkan udahlah partai politik jangan banyak-banyak, dibuat 3 aja gitu, atau 4 atau 5, sehingga proses politik menjadi lebih sederhana. Apakah betul? Pertanyaannya, dengan sedikit partai proses politik menjadi lebih sederhana. Ya, nah, itu belum tentu juga kalau menurut saya, karena harus diriset, harus dilihat lagi apa namanya, karena nanti ya tetap aja partai politik is partai politik. Kalau dia punya kepentingan, dia akan mengejar kepentingan itu. Gitu. Oke, jadi itu jawabannya ya. Berapa partai politik yang bisa masuk tergantung dari parliamentary threshold-nya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, berapa partai politik yang bisa masuk ke mana? Ke eksekutif? Itu tergantung presiden jawabannya. Ya, itu hak prerogatif presiden. Ya, jadi presiden memasukkan semua partai pun bisa, gitu ya. Tapi biasanya kan presiden itu akan memilih partai-partai yang mendukung dia, ya, itu udah pasti, gitu ya. Atau partai politik yang mendukung kan pasti minta kompensasi, gitu ya, kursi menteri misalnya seperti itu. Nah, yang menarik adalah di 2019 kemarin pada waktu Pilpres kemarin, Pak Jokowi dengan Pak Mahfud itu berhadapan dengan Prabowo, dengan Sandiaga Uno, tapi konteksnya kemudian setelah pembentukan kabinet, Pak Prabowo ditarik di kabinetnya Jokowi, ya, sehingga Gerindra yang semula mungkin berada harusnya secara logika politik menjadi oposisi, kemudian menjadi partai pendukung pemerintah. Pada waktu Pak SBY juga ada semua partai-partai pendukung diberikan posisi menteri, ya, kecuali pada waktu oposisi ada PDIP, ada Hanura, kemudian ada Gerindra, tapi yang lain diberikan. Nah, kalau yang untuk sekarang partai politik yang ada di luar itu hanya PKS dan Demokrat, ya. Jadi PAN pun satu kakinya udah masuk ke pemerintahan kalau menurut saya. Jadi itu sekali lagi tergantung dari presidennya. Kalau presidennya katakanlah misalnya mau menarik AHY sebagai salah satu menteri, ya konstelasinya akan berubah lagi gitu. Tapi bisa terjadi, ya bisa saja gitu ya. Kenapa tidak? Semua sekali lagi tergantung pertimbangan dan kalkulasi dari presidennya. Nah, kemudian ada pertanyaan, apa kerugian dari partai politik kalau tidak masuk ke dalam parlemen? Banyak kerugiannya, ya. Karena dia tidak bisa andil masuk ke dalam proses pembuatan kebijakan publik. Ya, itu adalah sebuah privilege yang dimiliki oleh partai-partai pemenang pemilu, gitu ya. Jadi kalau mereka nggak masuk ke dalam parlemen, mereka tidak sibuk itu. Mereka bisa bersuara tentu saja dari luar, mereka bisa memberikan masukan dari luar, tetapi akan berbeda kalau mereka masuk ke dalam ruang rapat dan kemudian mengusulkan program-program, membuat peraturan-peraturan pemerintah, undang-undang dan lain sebagainya, gitu ya. Mereka mengawasi anggaran, budget, membentuk budget, gitu ya, kemudian bernegosiasi tentang budget dan lain sebagainya, gitu. Jadi kerugiannya besar untuk partai politik yang tidak bisa masuk ke dalam parliamentary threshold. Kemudian yang kedua, kecenderungan mereka kalau tidak masuk ke Senayan atau ke dalam parliamentary threshold, kecenderungannya adalah mereka akan tidak mempunyai bargaining position, ya. Mereka akan relatif diabaikan, relatif. Saya nggak bilang sepenuhnya diabaikan, tapi Anda bisa lihat partai-partai yang tidak masuk di Senayan seperti Partai Hanura, Partai PSI, Partai PBB, Partai Garuda, Partai Berkarya, PKPI. Kayaknya nggak banyak cerita, ya, kecuali PSI. PSI dan Hanura masih mempunyai wakil-wakil rakyat di level provinsi, ya, di kota, gitu ya, di Surabaya, kemudian di DKI Jakarta, sehingga mereka masih bersuara, ada suara. Tapi seperti PKPI apa kabar, gitu ya, Partai Garuda apa kabar, Partai Berkarya apa kabar, apalagi setelah dipecah dua, gimana cerita berikutnya kita nggak tahu, gitu ya. Jadi itu kerugian tidak masuk ke Senayan, tidak masuk ke parliamentary threshold. Dan yang paling penting lagi, nah ini yang kedua, saya mau bicara mengenai masalah dana lagi. Kalau
partai tidak masuk ke dalam parliamentary threshold, mereka tidak mendapatkan dana partai politik, dana bantuan partai politik dari pemerintah. Jadi setiap partai yang masuk ke dalam parliamentary threshold itu mendapatkan dana cukup besar ya dari pemerintah yang dihitung berdasarkan jumlah suara yang mereka peroleh di dalam pemilu sebelumnya ya, dan satu suara dinilai kalau nggak salah 1.000 ya. Pada ada PP 1 tahun 2018 ya mengenai bantuan partai politik, di situ dinyatakan satu suara itu dihargai Rp1.000 ya. Jadi Anda bayangkan partai pemenang pemilu PDIP yang kemarin memperoleh suara 27.053.961 itu setiap tahun dia mendapatkan dana 27 miliar ya. Partai yang paling kecil P3 ya, P3 itu kemarin 4,5%, dia dapat konstituen 6.323.147. Dia mendapatkan per tahun sekitar 6 miliar itu per tahun ya, itu dana bantuan partai politik. Nah, Anda bayangkan tadi saya sudah katakan susahnya membuat partai politik di Indonesia gitu ya, bukan sekedar 40 orang berkumpul kemudian deklarasi jadi partai politik, iya, tapi kemudian kan infrastrukturnya perlu dibangun, kesekretariatnya perlu dibangun, kader-kadernya perlu dibangun gitu ya, administrasi kepartaiannya kan perlu lebih solid. Nah, itu yang berat ya bagi partai politik lain, apalagi kemudian dia tidak masuk kepada dalam parliamentary threshold, makin tidak memiliki dana lagi gitu ya, karena pembiayaan partai politik itu sesungguhnya dari 3 hal ya. Ini yang saya catat. Yang pertama adalah iuran dan sumbangan dari anggota. Iuran anggota, well, untuk di Indonesia nggak seperti di Amerika, di Inggris, di Australia, di mana anggota partai politik menyumbang, ya, mempunyai iuran, ya, memberikan iuran tahunan kepada partai politik. Kalau di Indonesia, kalau Anda jadi anggota partai politik, Anda dimintain sumbangan, mau nggak? Diminta iuran, mau nggak? Banyak yang lari bahkan mungkin gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu dari sumbangan anggota. Nah, sumbangan anggota ini biasanya didapat dari mereka yang sudah menjadi kepala daerah, mereka sudah menjadi anggota legislatif. Saya ambil contoh, sumbangan yang diminta oleh sebuah partai politik kepada anggota-anggotanya yang duduk di parlemen itu antara 10-40%. Ya. Saya nggak mau sebutkan partainya, ada yang sampai 40%. Jadi uang di DPR yang mereka dapat insentif itu 40%-nya dipotong. Ada yang potongnya 10%, ada yang 20%, macam-macam gitu ya. Tapi itu masuknya kemana? Itu masuknya ke DPP. Tujuannya untuk apa? Untuk operasional dari partai itu sendiri, gitu ya. Begitu juga di level DPRD provinsi diberikannya untuk DPD partai politiknya, sedangkan di level kabupaten kota DPRD 2 memberikan juga kepada DPC di partai politik di daerah tersebut. Kemudian kalau kadernya ada yang jadi menteri, nah biasanya ada sumbangan dari kadernya tersebut. Kemudian kalau kadernya menjadi kepala daerah, ada sumbangan dari kepala daerah untuk partai politik tersebut gitu ya. Jadi itu yang pertama, iuran dan sumbangan anggota. Yang kedua dari mana? Ya dari yang tadi saya sebutkan, dana alokasi anggaran pemerintah. Ya, PP nomor 1 tahun 2018, dia mengubah jumlah per suara dari 108 menjadi 1.000, ya, naik hampir 10 kali lipat. Itu di tahun 2018 gitu. Jadi angkanya ya seperti saya sebutkan tadi, itu untuk level DPR RI. Kalau di level DPRD tingkat 1 itu satu suara harganya 1.200 ya. Jadi kalau di level provinsi suara mereka berapa dikalikan berapa, dan itu dimanfaatkan diberikan oleh pemerintah kepada partai politik di level provinsi. Kalau di level kabupaten nilainya 1.500 per kepala atau per suara. Itu dana bantuan pemerintah untuk pembinaan partai politik. Nah, yang ketiga, dari mana partai politik mendapatkan dananya? Nah, ini yang biasanya dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya berulang
yang namanya pemilu, ya. Dari pileg bisa dari pilkada, ya. Nah, pileg ya tadi yang saya katakan administrasi, tapi selain administrasi ada sumbangan ini, sumbangan itu. Sekali lagi tergantung dari partainya gitu ya. Ada beberapa partai mungkin saya nggak menyebutkan partainya, tapi ada 2 atau 3 partai yang sekarang sudah tidak apa namanya meminta mahar politik gitu ya. Tapi yang lainnya kebanyakan masih meminta ya. Dan juga dari pilkada ya, memberikan rekomendasi, memberikan kendaraan politik itu biasanya ada hitungannya berdasarkan kursi di daerah tersebut gitu ya. Misalnya kursinya ada 3 kursi, ya kalau di level kabupaten kota dikalikan 200 juta, dikali 250 juta, nah itu sejumlah itulah yang harus distorkan ke DPP. Kemudian kalau levelnya provinsi lebih mahal lagi gitu ya. Level ya kalau presiden udah jauh lebih beda lagi gitu ya hitungannya, artinya jumlah yang jumlahnya lebih besar lagi, tapi itulah partai politik biasanya mendapatkan dana dari situ ya. Oke, hampir semua pertanyaan udah saya jawab. Oke, dan ini udah lebih 10 menit dari waktu yang kita ini bersama. Mas Al-Hadis masih ada nggak nih? Gimana cara tingkatkan popularitas di masyarakat sekitar, Pak? Action, movement, ya, bikin movement, bikin gerakan, social investment, perkenalkan diri Anda. Anda harus aktif di lingkungan, Anda harus aktif dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, ya. Maka popularitas akan muncul gitu ya. Syukur-syukur Anda memiliki sebuah gerakan mencerdaskan masyarakat, membantu UMKM, macam-macam ya. Sedikit, saya cuma mau nambahkan sedikit saja. Menurut Anda, kenapa Anies Baswedan bisa di dalam posisi sekarang, di mana popularitasnya cukup tinggi? Atau bagaimana Sandiaga Uno bisa, atau Ridwan Kamil katakanlah di level bisa berada di popularitas yang ada sekarang? Ya, itu karir mereka tidak dibangun begitu saja gitu ya. Mereka awalnya mungkin tidak bermaksud secara politis, tapi Anies Baswedan dulu mempunyai gerakan namanya Indonesia Mengajar. Mungkin saya nggak tahu Anda ingat atau tidak gitu, tapi Indonesia Mengajar itu adalah mengirimkan mahasiswa-mahasiswa Indonesia atau mereka yang baru lulus untuk ditempatkan menjadi guru di daerah-daerah pelosok-pelosok, di daerah tertinggal, di daerah terluar, ya. Nah, dari situ kemudian dia mulai mendapatkan nama gitu ya, mendapatkan popularitas hingga kemudian masuk ke dalam kancah politik nasional. Sandiaga Uno melalui gerakan membantu UMKM ya, yang kemudian diterjemahkan dalam UKOC gitu ya. Tapi sebelumnya dia udah cukup banyak membantu UMKM. Ridwan Kamil dulu awalnya kan sebetulnya arsitek biasa saja gitu ya, arsitek profesional maksud saya. Tapi pada waktu itu dia mengajukan movement yang namanya urban farming ya. Jadi ada areal-areal yang kosong, lahan-lahan kosong di kota, yang kemudian dia bilang manfaatkan itu untuk menanam gitu ya, menanam apa saja, palawija, cabai, tomat dan lain sebagainya gitu ya, untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengisi kegiatan di tengah perkotaan yang hektik. Ya, pada waktu itu gerakan itu kemudian menjadi populer dan kemudian mengangkat nama Ridwan Kamil ke panggung nasional. Nah, maksud saya kalau Anda mau populer dan ingin punya target tertentu, Anda bikin social investment seperti ini. Anda bikin gerakan-gerakan yang mungkin mulainya kecil dulu gitu ya, tapi dilihat manfaatnya, Anda konsisten, kemudian Anda membantu terus-menerus berkontribusi bagi masyarakat, saya yakin cepat atau lambat Anda akan memiliki popularitas itu sendiri. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mas Koko, Mkoko 1618, mungkin ini pertanyaan terakhir, apakah hasil demokrasi bisa direkayasa? Apa maksudnya hasil demokrasi ini? Maksudnya hasil pemilu. Hasil pemilu bisa direkayasa. Well,
Saya ambil contoh negara lain ya, di negara lain bisa ya. Di negara kita walau alam ya, mudah-mudahan apa hasil karena di masa keterbukaan dan demokrasi seperti sekarang ini, mata yang melihat udah makin banyak gitu ya, sehingga ya kayak misalnya pengawas pemilu udah banyak gitu ya, kemudian badan-badan independen yang mengawasi hasil pemilu itu udah makin banyak, sehingga room improvement untuk melakukan kecurangan itu seharusnya makin makin tipis. Itu kalau yang Anda maksudkan dengan hasil pemilu ya, tapi kalau hasil demokrasi apa ya? Demokrasi itu luas sekali gitu ya. Dan apakah demokrasi bisa direkayasa? Ya bisa, ya bisa. Demokrasi bisa direkayasa gitu ya. Buzzer itu kan bagian dari buzzer yang dibayar oleh pihak-pihak tertentu, itu kan bagian dari rekayasa demokrasi ya. Membuat supaya masyarakat memiliki opini tertentu terhadap satu isu tertentu, itu gunanya buzzer gitu ya. Apakah dia berada di posisi yang pro pemerintah atau anti pemerintah. Jadi ya bisa direkayasa kalau Anda nanya mengenai demokrasi dalam pengertian yang sangat luas gitu. Tetapi itulah pentingnya bagi saya, bagi Politician Academy, untuk kita cerdas berpolitik, untuk kita bisa memiliki framework dan mindset yang tepat dalam berpolitik ya, sehingga politik yang dijalankan betul-betul menjadi politik yang baik, politik yang bersih, politik yang santun, dan politik yang tujuannya betul-betul untuk menyejahterakan publik. Ya, karena kebanyakan orang berpikir politik cuma sampai kepada mendapatkan kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, memperoleh kekuasaan gitu ya. Jadi di sini yang saya katakan, orang biasanya cuma berhenti sampai di situ saja. Padahal tujuan kekuasaan itu sendiri kan sebetulnya untuk kesejahteraan masyarakat, untuk keadilan masyarakat, untuk keamanan dari masyarakat. Itu yang kebanyakan dilupakan oleh para politisi yang kemudian menjadi politikus, gitu ya, bukan menjadi negarawan. Oke, saya pikir itu saja. Mungkin terakhir saya ingin sedikit promosi bahwa program 100 politisi muda yang saya sempat gembar-gemborkan kemarin, itu pertengahan tahun ini insya Allah akan kita buka, di mana dalam program 100 parlemen muda, 100 parlemen muda atau program parlemen muda Indonesia, saya akan membimbing dengan serius secara intensif pemuda-pemuda Indonesia yang serius ingin masuk ke dalam politik. Saya akan tunjukkan strateginya, tips dan triknya. Saya akan bimbing betul-betul hingga mereka betul-betul terpilih menjadi wakil-wakil rakyat. Tapi bukan hanya wakil rakyat yang cuma meramaikan dunia politik dengan kegaduhan, tetapi wakil-wakil rakyat yang betul-betul mempunyai kualitas dan kompetensi untuk memperbaiki bangsa ini. Insya Allah saya akan membimbing itu. Anda stay tune. Insya Allah nanti pertengahan tahun ini akan saya buka, dan saya akan bimbing langsung selama 2 tahun. Jadi saya tidak ingin membimbing mereka-mereka yang mau jadi politisi instan. Ya, mereka harus berproses dan harus mengetahui medan perangnya, mereka harus mengetahui senjatanya, mereka harus mengetahui strategi dan tekniknya yang benar. Ya. Kalau sekedar punya uang, mungkin Anda berpikir terakhir asal Anda punya uang, Anda akan lakukan kompetisi pemilu. Tapi di sini saya akan siapkan Anda dengan sebaik-baiknya sehingga Anda bisa memenangkan kompetisi itu dengan sebaik-baiknya. Oke, stay tune. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk mereka yang sampai sekarang masih bertahan, dan Anda yang menyaksikan video ini, dan kemudian juga tunggu vlog-vlog kami berikutnya dan konten-konten kami berikutnya sehingga kita semua bisa cerdas berpolitik. Terima kasih dan salam perubahan.